Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa dimanapun berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam penyembahan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau bersekutu dengan Dia malam hari ini. Kita bersyukur jika sepanjang hari ini kita sudah melewati dengan baik. Dan malam hari ini kita mau datang kembali pada Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Jikalau Tuhan masih memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau. Kami tahu Tuhan penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Tuhan yang menuntun langkah-langkah setiap kami umat-Mu. Setiap umat-Mu yang malam hari ini rindu dan haus akan Engkau, bila akan dipuaskan. Biarlah Engkau menjamah setiap kami. Pribadi masing-masing pribadi. Untuk bisa berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama kita sembah Dia. Mari datang pada Tuhan malam hari ini. Dengan segenap hati kita. Dengan segenap kekuatan kita. Mari datang sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Oh, kami datang menyembah-Mu, Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna, buat rancangan-Mu. Ya, kami aman di dalam Engkau. Walaupun di tengah badai, kami aman bersama-Mu. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan.
Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu Yesus. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiranmu Tuhan. Menikmati kasih Yesus, kami panggil nama Tuhan. Menikmati kasih-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Kami aman di dalam-Mu. Terima kasih. Kami tenang bersama-Mu Yesus. Kami datang bersyukur Tuhan, karena Engkau yang pegang setiap hidup kami sampai hari ini. Kami bersyukur bahwa senantiasa Tuhan tidak pernah melepaskan setiap kami. Kami percaya Tuhan, semua atas izin-Mu, segala yang terjadi atas hidup kami Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah di dalam rencana-Mu. Sebab kami tahu, sebab ku tahu, Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu, Kau pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas izin, semuanya atas
seizin dirimu. Kami percaya semuanya indah dalam rencanamu. Sebab kami tahu Tuhan, sebab ku tahu Kau pemilih, Kau pemilih hidupku. Tuhan, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab kami tahu Tuhan, Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Kau pemilik Amin. hidup. Sekali lagi bersama mari naikkan pujian ini, katakan semuanya terjadi dalam hidupku. yang kami percaya. Semuanya atas seizin dirimu. Kami percaya, kami beriman Tuhan. Semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Amin Tuhan, Kau pemilik hidupku. Yang kami tahu bahwa Engkau yang pegang hidup kami Tuhan. Kami tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan setiap kami. Dalam setiap perkara Tuhan yang pegang seluruh rencana-Mu Tuhan, yang kami percaya adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Tuhan, kami meletakkan setiap pengharapan kami karena kami tahu Kau selalu ada dalam setiap jalan-jalan kami. Sebab itu malam hari ini kami datang bawa setiap hati kami di hadapan Tuhan. Ini setiap iman kami, ini pengharapan kami Tuhan. Ajar hati kami senantiasa hanya berseru kepada satu pribadi, hanya berharap, hanya bersandar pada satu pribadi, hanya Engkau. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami datang bersyukur. Terima kasih. Yang terjadi dalam hidupku semua ada dalam rencana-Mu. Oh, sekali lagi kami mau katakan pujian ini. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu Tuhan. Semuanya indah dalam rencana-Mu yang kami percaya. Sebab ku tahu Kau pemilik hidup Tuhan. Oh, semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku.
Sebab kami percaya tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Kuasa-Mu yang memberikan kami kekuatan yang baru. Oh Yesus, Kau sungguh besar. Kami percaya Tuhan, di dalam segala musim kehidupan yang kami alami, Tuhan ada di sana. Dan kami gak perlu khawatir, kami gak perlu takut, kami gak perlu cemas. Karena di dalam Tuhan, kami menemukan ketenangan. Kuasa Tuhan terlebih besar dari kuasa apapun. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari naikkan ini dengan iman. Tuhanku terlebih besar. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Oh kuasa-Mu, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, kami percaya besar. Tak pernah terlambat janji-Mu. Yes, Jesus. Pulihkan hidupku, oh, kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari dengan segenap hati kita datang pada Tuhan malam ini. Nyatakan, oh Yesus, Kau Tuhanku yang terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan. Menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes. Tak pernah terlambat janji-Mu. Janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Yes, Jesus. Tak pernah terlambat janji-Mu
ya Tuhan menolong hidupku. Oh kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan, oh Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, terlambat janji-Mu ya Tuhan. Pulihkan hidupku. Oh, Kau yang menolong setiap kami, Kau yang memulihkan setiap kami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu Tuhan terlebih besar. Oh Yesus, kuasa-Mu terlebih besar. Mari dengan iman kita, Tuhanku terlebih kami percaya Tuhan besar. tak pernah Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Terima kasih Tuhan buat malam hari yang indah ini. Saya bersyukur hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Jika sebentar kami ingin menikmati firman-Mu Tuhan, biarlah kami buka hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kepada izinkan kami berjumpa di mesbah doa. Semoga anugerah Tuhan lebih aman dan tidak ada apa-apanya, lebih setiap kami Tuhan. Kami buka hati bagi firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, saudara-saudara, kita berjumpa kembali di mesbah doa. Ya, puji Tuhan. Dan saya masih ada di luar kota. Malam ini saya ada kakak Edu Makassar. Ya, dan dialah kita semua boleh hadirat Tuhan, terus mencari Tuhan dan terus mencari perkenanan Tuhan. Iya, sebelum kita lanjutkan bacaan firman Tuhan, kita akan terlebih dahulu mendengarkan kesaksian yang sudah masuk. Ya, halo Ibu Dedi, saya mau kembali bersaksi akan kebaikan Tuhan bagi seluruh kami, khususnya untuk suami saya. Nama saya Rina dari Holland, Belanda, ya. Shalom yang ada di Holland, Belanda. Saya sudah beberapa kali kontak WA dengan Ibu via telepon. Saya juga pengikut setia mesbah doa dan bersyukur sejak tahun 2021 pakai hari ini. Dan saya sungguh sangat diberkati. Ya Tuhan Yesus luar biasa ajaib. Saya sungguh mengalami perubahan karakter dan sekarang saya merasakan sukacita yang luar biasa. Sudah saya setia doa dan bersyukur di hidupnya. Tuhan Yesus dasar adalah yang mengasihi itu sempurna hidup kita. Meskipun memang terkadang ada masalah yang datang, tapi Tuhan Yesus selalu menunjukkan kasih-Nya bagi kami dan senantiasa menolong tepat pada waktunya. Dan melalui apa yang kami lalui itu, iman kami semakin dikuaskan dan kami semakin dekat pada Tuhan. Saya mau bersaksi untuk pertolongan Tuhan ya kembali terjadi buat suami saya Bu hari ini. Jadi ceritanya minggu lalu ya tiba-tiba kedua belah kaki suami saya merah seperti berdesak-desak tapi tidak nyata. Lalu pada hari Kamis Minggu check up ke dokter dan dokter langsung suruh tes darah. Dokter berkata hari Kamis depan kami diberi hasilnya.
Dan saya percaya Tuhan Yesus 100% bahwa pasti setiap akan terjadi. Tapi iblis benar-benar mau mengintimidasi saya. Ya, saya sangat khawatir dan takut kalau ada apa-apa di pintu suami saya. Saya terus berdoa, ya. Saya mohon pertolongan Tuhan agar hasil tes darahnya semuanya baik. Saya terus memperkatakan Tuhan Yesus dialah imam saya. Tuhan perhitungkan, karena saya yakin ketika saya mengandalkan Tuhan, ya Tuhan tidak mengecewakan, sebab aku mau kerja Allah yang hidup. Ya memang saudara ya, ketika kita itu dalam tekanan persoalan, seringkali kekhawatiran itu loh yang disuruh tunggu 1 minggu untuk hasil tes darahnya keluar. Jadi serangannya itu bertubi-tubi. Ingat saudara ya, saya juga kemarin melayani ada seorang ibu yang ketika saya konseling dengan ibu ini, sebenarnya nggak ada masalah apa-apa ibu ini. Ya saya bertanya, ibu tuh masalahnya di mana? Nggak ada masalah sebenarnya, tapi dia tuh penuh kekhawatiran, dia penuh ketakutan. Jadi itu yang menjadi masalah, sehingga dia stres, depresi, sampai minum obat penenang saudara ya. Jadi kadang-kadang memang ya intimidasi iblis, serangan-serangan iblis, pikiran-pikiran negatif, kita dan diri kita sendiri lah kan harus berperan ya, karena ya ketika kita berdoa mengimani semua firman Tuhan, maka kita akan melihat semua akan baik-baik. Tapi ketika diintimidasi iblis, disitulah peperangan kita yang sesungguhnya. Dan inilah ya Ibu Rina alami ya. Ibu berkata bahwa ya terus memperkatakan firman Tuhan, terus berdoa, terus meyakinkan diri bahwa Ibu memiliki Tuhan yang hidup. Ya bahkan Ibu terus meminta belas kasihan Tuhan. Dan puji Tuhan, haleluya. Ya, ketika dokter menelpon balik dan berkata bahwa menyatakan hasil pemeriksaan darah semua baik dan tidak ada kelainan apa-apa di tubuh suami saya. Jadi itu hanya di kulit saja dan bukan ada penyakit apa-apa. Puji Tuhan, ya segala pujian hormat bagi Tuhan. Demikian kisah saya ibu, ya dia lahir di Bapak di mendengar menghadapi kehidupan Ibu Dedi, kehidupan dari ibu dalam pemeliharaan Tuhan selalu. Amin, amin, amin. Hormat dari Lina Singh di Holland, Belanda. Saudara ya, inti dari kesaksian ini adalah ya Ibu Lina mau menyaksikan kepada kita bahwa jangan biarkan iblis mengintimidasi ya. Karena sebab kalau iblis mengintimidasi itu, ya disitulah saudara kekalahan terjadi di hidup kita. Sebenarnya seringkali bukan masalahnya yang berat, tapi intimidasi iblis itu yang membuat kita dikalah dalam pertempuran. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya, sangat memberkati kita semua untuk selalu saudara pikiran, ya tetap berpikir positif dan jangan mau diintimidasi iblis. Baik, kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah membaca bagaimana Yehu akhirnya membunuh seluruh keluarga besar Ahab, anak-anaknya dipenggal, 70 anak laki-laki Ahab semua dibunuh oleh Yehu saudara. Kapan? Ya dia pergi ke Samaria saudara. Ya dan di sana dia berjumpa dengan ya keturunan Ahazia, anak-anak sanak saudara Ahazia yang ingin pergi berjumpa dengan anak-anak ya raja. Mereka juga semua dibunuh ya. Dan dikatakan di sana kemarin ya demikianlah akhirnya ya Yehu melakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu ketika itu dia pergi ke satu raja pasalnya yang ke-10 masih di terakhir kemarin ayat yang 15. Setelah itu dia pergi dari sana ya dan bertemu dengan Yonadab di Rekab ya. Lalu Yehu menyongsong Yehu dan dia berkata, apakah hatimu jujur kepadaku seperti hatiku kepada engkau? Jawab Yonadab, ya jika ya berilah tangan. Maka diberinya tangannya kepada Yehu, lalu Yehu mengajak dia naik di sampingnya ke dalam kereta. Terakhir ayat yang ke-16 kemarin, berkatalah Yehu, marilah bersama-sama aku supaya kau melihat bagaimana giat untuk Tuhan. Demikianlah Yehu membawa dia dalam keretanya. Setelah Yehu sampai di Samaria, maka ia membunuh semua orang yang masih tinggal dari keluarga Ahab di Samaria. Ia memunahkannya sesuai dengan firman yang diucapkan Tuhan kepada Elia. Jadi Tuhan memakai Yehu untuk menunjukkan murkanya kepada keluarga Ahab yang jahat. Kejahatan pasti akan menuai malapetaka. Kita lanjutkan masih di 2 Raja-Raja pasal 10 sekarang ayat 18.
Ya, Yehu menghapuskan penyembahan Baal. Kemudian Yehu mengumpulkan seluruh rakyat lalu berkata kepada mereka, adapun Ahab masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi Yehu mau lebih hebat beribadah kepadanya. Oleh sebab itu, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya, dan semua imamnya. Seorang pun tidak boleh tidak hadir, sebab aku hendak mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah akal Yehu supaya ia membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Ya, jadi Yehu pura-pura, saudara. Ya, dia berkata bahwa ayo, siapa yang Ahab itu masih kurang beribadah kepada Baal, tetapi aku akan lebih lagi beribadah kepada Baal. Ya, Yehu melakukan hal itu karena dia punya niat, saudara ya. Dan oleh sebab itu, dia bilang, panggillah menghadap aku semua nabi Baal, semua orang yang beribadah kepadanya dan semua imamnya. Tidak boleh ada yang tidak hadir, ya, sebab aku akan mempersembahkan korban yang besar kepada Baal. Ya, dan dikatakan setiap orang yang tidak hadir tidak akan tinggal hidup. Tetapi perbuatan ini adalah asal akalan Yehu, ia akan membinasakan orang-orang yang beribadah kepada Baal. Selanjutnya Yehu berkata, tentukanlah hari raya perkumpulan kudus bagi Baal, lalu mereka memaklumkannya. Ya, jadi saudara, ditentukan hari perayaan kudus bagi Baal, dikatakan, ya, sebab Yehu dipakai Tuhan untuk membinasakan semua anak buah Ahab, termasuk nabi-nabi palsunya, dan juga termasuk para pengikut-pengikutnya yang menyembah kepada Baal, saudara ya. Ayat 21, Yehu mengirim orang ke seluruh Israel, maka datanglah seluruh orang yang beribadah kepada Baal, tidak seorang pun ditinggalan. Lalu masuklah semuanya ke dalam rumah Baal, sehingga rumah itu penuh sesat dari ujung ke ujung. Kemudian berkatalah Yehu kepada orang-orang yang mengepalai bidang pakaian, dia bilang, keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal, maka dikeluarkanlah pakaian bagi mereka. Ya, penyembahan berhala adalah sesuatu yang merusak bangsa. Dan itu kenapa dikatakan Ahab itu jahat, sebab dia membawa bangsa ini ke ibadat kepada Baal, dewa. Jadi Ahab bukan hanya berdosa terhadap dirinya, tapi dia mengajak orang lain untuk ikut berdosa kepada Tuhan. Karena itu Tuhan murka terhadap Ahab, saudara ya. Dan dikatakan di sana kemudian Yehu menyuruh kepala gudang untuk keluarkan semua pakaian yang indah-indah, supaya itu diberikan kepada para pemuja Baal, orang-orang yang beribadah kepada Baal. Maka dikeluarkanlah semua pakaian itu bagi mereka. Ayat 23. Sesudah itu masuklah Yehu dan Yonadab bin Rekab ke dalam rumah Baal, lalu berkatalah ia kepada orang-orang penyembah Baal di situ, periksalah dan lihatlah supaya jangan ada di antara kamu di situ seorang pun dari hamba-hamba Tuhan, melainkan hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal. Ya, jadi Yehu menyuruh untuk periksa, jangan ada orang-orang yang tidak ikut Baal, ternyata mereka hamba Tuhan, tapi ada di situ. Jadi disuruh periksa, saudara, jangan sampai ada hamba Tuhan. Tetapi biarlah hanya orang-orang yang beribadah kepada Baal, pastikan itu pengikut Baal. Lalu masuklah mereka untuk mempersembahkan korban sembelihan dan korban bakaran. Adapun Yehu telah menempatkan 80 orang di luar dan telah berkata, siapa yang membiarkan lolos seorang pun dari orang-orang yang diserahkan ke dalam tanganmu, nyawalah ganti nyawa orang itu. Setelah Yehu selesai mempersembahkan korban bakaran, berkatalah ia kepada bentara dan kepala kepada perwira, masuklah, bunuhlah mereka. Seorang pun tidak boleh lolos, maka dibunuhlah mereka dengan mata pedang, lalu mayatnya dibuang. Kemudian masuklah bentara-bentara dan perwira itu ke dalam kebun imam Baal. Mereka mengeluarkan tiang berhala rumah Baal itu lalu dibakar. Dan mereka merobohkan sugi berhala Baal itu, merobohkan juga rumah Baal dan membuatnya jadi jamban
itulah sampai hari ini. Demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam, ini hebat, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni dosa penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan yang di Dan. Jadi saudara kita lihat Yehu ini, ya dia dipakai Tuhan memang untuk menghancurkan Baal, tetapi dikatakan di sini bahwa Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat. Dia sendiri berdosa, tapi kita melihat di sini bahwa Tuhan bisa memakai orang berdosa untuk melakukan kehendaknya, bisa saudara. Yehu ini tidak takut. Yehu ini orang yang juga jahat, dia juga menyembah berhala, dikatakan demikianlah Yehu memunahkan Baal dari Israel. Hanya Yehu tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, yakni apa dosanya? Penyembahan anak-anak lembu emas yang di Betel dan di Dan. Jadi dia juga sama saudara, dia menghancurkan Baal, dewa penyembahan Ahad, tapi dia sendiri menyembah anak lembu emas, dewa juga itu, berhala juga itu di Betel dan di Dan. Kemudian Tuhan berkata kepada kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Yehu, oleh karena engkau telah berbuat baik dengan melakukan apa yang benar di mataku. Maksudnya apa yang benar di mata Tuhan itu apa? Membinasakan seluruh keluarga Ahab yang jahat. Hanya itu saudara, tapi Yehu juga dia menyembah berhala. Engkau melakukan apa yang benar dan telah berbuat kepada keluarga Ahab tepat seperti yang dikehendaki hatiku, maka anak-anakmu akan duduk di atas tahta Israel sampai keturunan yang keempat. Tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya. Ia tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Pada zaman itu mulailah Tuhan menggunting daerah Israel sebab Hazael mengalahkan mereka di seluruh daerah Israel. Jadi kita lihat di sini, ngeri ya saudara, Tuhan memakai Yehu adalah orang berdosa, dia penyembah berhala, tapi dipakai Tuhan untuk disuruh menggenapi apa yang sudah jadi itulah saudara, orang jahat memakan orang jahat, sama-sama jahat, makanya dipakai Tuhan dengan kejahatannya, dengan ambisi pribadinya untuk memperoleh kerajaan, memperoleh tahta, orang jahat saling menghancurkan. Itu yang kita bilang, Tuhan yang bertindak, biar aja mereka saling bergerak. Jadi Yehu jahat dipakai Tuhan, dia penyembah berhala, tapi dia dipakai Tuhan untuk menghancurkan penyembah berhala. Dan dia hidup tidak menuruti apa yang difirmankan Tuhan, tapi dia melakukan kefar seperti yang sudah Tuhan perbuatkan kepada Elia, bahwa keluarga Ahab akan dihabisi. Ingat saudara, hati-hati jangan sampai kita ini disuruh dipakai Tuhan untuk melakukan kejahatan demi kejahatan, melenyapkan kejahatan, padahal kita juga jahat saudara. Dan dikatakan di sana 31, tetapi Yehu tidak tetap hidup menurut hukum Tuhan Allah Israel dengan segenap hatinya, dan tidak menjauh dari dosa-dosa Yerobeam yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Dan ayat 33, di sebelah timur sungai Yordan dengan merebut seluruh tanah Gilead, tanah orang Gad, orang Ruben dan orang Manasye, mulai dari Arol dan tepi sungai Anon, baik Gilead maupun Basan, selebihnya dari riwayat Yehu, dan segala yang dilakukannya dan segala kepahlawanannya, depan semuanya itu ini kalau tidak sejarah dari Israel. Kemudian Yehu mendapat kerugian bersama-sama nenek moyangnya, dia dikuburkan di Samaria. Maka Yoahaz anak yang menjadi raja menggantikan dia. Adapun lamanya Yehu menjadi raja atas Israel Samaria ada 28 tahun. Kita lihat saudara di sini, Yehu melakukan banyak hal yang Tuhan suruh dia lakukan, tetapi dia tidak taat kepada Tuhan dengan segenap hatinya. Dia menjadi alat Tuhan untuk menjalankan keadilan, tetapi dia sendiri tidak menjadi hamba Tuhan, hamba Allah yang taat kepada Tuhan. Akibatnya dia hanya basa-basi saja kepada Tuhan, sembari tetap mengizinkan penyembahan berhala anak lembu emas. Jadi hari ini perlu kita periksa kondisi hati kita. Apakah kita ini saudara memang aktif melakukan pekerjaan Tuhan, tapi sesungguhnya kita tidak hidup takut Tuhan, itu bahaya.
Ini ada contohnya Yehu dipakai Tuhan, pasti tidak ini satu Tuhan. Dan kita akan melihat saudara, mana dia Alkitab berkata Tuhan tetap memberi upah, yaitu sampai keturunan keempat, keturunan Yehu akan menjadi raja. Tapi Yehu sendiri mati binasa ya, karena dia tidak taat pada Tuhan. Karena itu mari kita sungguh-sungguh untuk mentaati Tuhan, lebih dari sekedar kegiatan-kegiatan pelayanan kita, ya lebih dari sekedar rutinitas rohani kita ke gereja setiap hari Minggu. Ya kita harus cek hati dan hidup kita, apakah kita benar-benar hidup menghormati Tuhan, atau kita ini hanya sekedar saja ya terlibat dalam kegiatan-kegiatan rohani. Mari kita mau tundukkan kepala, kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat malam hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Engkau berikan kami kekuatan, kami tidak ingin menjadi orang yang sibuk dengan rutinitas rohani, tapi hidup kami tidak takut akan Tuhan. Bawa kami untuk hidup takut akan Tuhan, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Kami melihat kehidupan Yehu, dia dipakai Tuhan untuk menjalankan keadilan Tuhan, tetapi hidupnya tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau bawa kami dalam pengenalan akan Engkau lebih lagi. Kami mau hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati setiap jemaat Mesbah Doa Tuhan, dengan segala pergumulan yang mereka alami, yang sedang terbaring sakit Tuhan sembuhkan, yang berbuat berat Engkau beri kelegaan, yang terikat Engkau lepaskan. Berkati setiap mereka yang terikat dengan masalah keuangan, hutang piutang, yang ingin menjual aset, Tuhan turut bekerja dalam angka kebaikan ketika kami bertobat, mencari Tuhan, bukan hanya mencari mujizat, tapi mencari pribadi. Maka Engkau Tuhan yang akan turut bekerja memberikan apapun yang kami butuhkan Tuhan. Kehidupan yang berkenan kami persembahkan kepada Tuhan, agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan dalam hidup kami. Berkati bangsa negara kami Indonesia, berkati dari Sabang sampai Merauke di tahun-tahun politik ini Tuhan, Engkau yang berdaulat, jaga ketentraman keamanan bangsa kami, agar Indonesia diluputkan dari kekacauan kerusuhan. Kami berdoa seorang pemimpin yang terbaik sudah Tuhan pilih bagi bangsa ini Tuhan, Engkau yang pegang kendali. Kami berdoa berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, Tuhan pimpin selesai, dan biar Bapa semua bangsa-bangsa boleh bertobat kembali kepada Tuhan, datang tersyukur di kaki Tuhan, agar hidup kami boleh senantiasa ada di menekal Tuhan dalam sertanan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengenalkan hati dan sepakat kami hari ini untuk kita berkat. Karena itu saudara, terimalah kiranya berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan amal Roh Kudus yang ada di hidup kita mulai hari ini bahkan sampai garis kedua bertunda tersebut kita aman kita tercapai dalam sisa Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus percaya di berkat Tuhan kita dapat bersama. Amin. Amin. Yesus